Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan fa qala innani minal muslimin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tamassaha sunnati faqad ahabbani man tamassaha sunnati indal fasadi ummati falahu ajru mi'atai syahid man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah Nabiyul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak Isun selaku Ketua MSI yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yakini bahwa di aula Masjid Istiqomah ini kita dikerumuni para malaikat, yang mana para malaikat itu mendoakan kita, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah pun membangga-banggakan kita di depan para majelis malaikat di Baitul Ma'mur dalam rangka kita menuntut, mempelajari, mengkaji satu ayat atau satu bab ilmu. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama lebih dahulu kita memanjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, yang memberikan kita kesehatan dan memberikan kita kemampuan untuk melangkahkan ke majelis ilmu. Ini merupakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam yang senantiasa tansah tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita, yang telah memberi contoh kita, syariat kita, yang kita pada makom seperti ini karena risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada tanggal 17 Januari bertepatan dengan tanggal 28 Rajab. Nah, kami belajar untuk membedah buku daripada susunan atau karangan daripada ustadz kita, yaitu Bapak Profesor Haji Umar As-Siddiq di halaman
101 yang terfotokopi sedikit satu halaman daripada mengenai hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita doakan kepada ustadz kita yang seraya sedang beribadah umrohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma umrata mabrura wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa amalan sholihan makbulan wa tijaratan lan tantabur ya imama fis sudur. Ahrisna ya Allah, ahrisna ya Allah, ahrisna ya Allah minad dzulumati ilan nur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita sampai kepada beliaunya, mendapatkan kelancaran mengamalkan sunnah dan wajibnya umroh, yang senantiasa nanti pulang membawa predikat umroh yang mabrurah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang ajaib, dan peristiwa yang hanya sekali dalam kehidupan manusia, baik dari Nabi Adam maupun ila yaumil akhir. Nah, peristiwa Isra Mi'raj juga merupakan satu mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai tanda daripada risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang termaktub dalam surat Al-Isra ayat pertama, dalam surat Bani Israel. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah, subhanalladzi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang memperjalankan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, kehendak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kehendak daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Posisi di sini adalah sebagai hamba, sebagai pengabdi, bahwa kita diciptakan di dunia ini ya, sebagaimana yaitu diciptakan untuk mengabdi, menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Peristiwa Isra Mi'raj ini tidak bisa di otak-atik akal kita.
saking besarnya, saking akbarnya, saking ajibnya daripada Isra Mi'raj, sampai pikir kita, otak kita, akal kita tidak mampu menafsirkan daripada uraian perjalanan Isra Mi'raj ini. Perjalanan yang sangat jauh sekali, jauh. Bahkan dalam bukunya fikih tematik ini, antara bumi sampai langit dunia ditempuh dengan waktu 500 perjalanan. Ya, waktu 500 tahun perjalanan. Nah, saking jauhnya, maka sampai menembus yaitu 3 alam. Kalau bahasanya di buku ini adalah menembus dimensi waktu, 3 dimensi waktu. Pertama adalah alam, yaitu alam nasub, alam nyata. Walaupun di sana alam nyata itu sudah adanya makhluk gaibnya, makhluk yaitu makhluk Ruhul Kudus, malaikat Jibril. Nah, alam partikel, alam jasad. Nah, alam jasad ini masih nampak dengan indera kita, alam indrawi. Setelah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, masih dalam alam indrawi, alam nasur, maka sampai di Masjidil Aqsa, ini nanti Mi'raj berganti dengan alamnya. Mi'raj, kita sudah tidak mampu untuk memikirkan begitu jauhnya, bagaimana naiknya. Kalau di sini ada yang kita katakan tangga-tangga. Lah, alam ini dinamakan alam malakut dalam ini. Alamnya para malaikat. Langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7 itu alam malakut. Setelah alam malakut, malaikat pun tidak mampu untuk menginjakkan atau ikut dalam alam berikutnya. Maka di sana adalah dinamakan alam lahut, alam ketuhanan. Maka di sana ada Sidratul Muntaha, ada Lauhul Mahfud. Lauh itu batu, mahfud itu terpelihara. Lauhul Mahfud bisa diterjemahkan adalah batu yang terpelihara. Kembali pada Isra, bahwa perjalanan ini diberikan dalam keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duka atau susah, tahu kesusahan. Susah karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan 2 orang yang sangat disayangi dan sangat dibutuhkan dalam perjalanan dakwahnya, dalam menjalankan syariah dakwah, yaitu ditinggalkan lebih dahulu pamannya yang bernama Abu Thalib. Ya. Kesusahan belum selesai, maka disusul kesusahan kedua,
ditinggalkan istri yang tercintanya, yaitu Sayyidina Khadijah, yang dahulu Nabi Muhammad SAW ikut menjualkan dagangannya, dipercaya untuk membawa dagangnya sendiri, meningkat sampai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan untuk menjadi pendamping setianya. Lah, kesusahan ini masih ditimpali atau masih disusul kesusahan yang berikutnya, yaitu pengusiran daripada kaum Mekah atau kaum yang di Mekah. Dan sudah, karena tadi baru kesusahan, maka kaum Quraisy itu berani untuk merencanakan pengusiran, berani untuk menghilangkan fisiknya atau pembunuhan. Nah, dari tekanan-tekanan ini, maka Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghindar, untuk untuk sandaran berikutnya mau kemana. Maka di sana istilahnya diberikan petunjuk untuk ke Taif. Nah, Taif saat itu adalah budayanya sudah agak maju, dengan husnudzonnya, maka nanti di Taif semoga diterima dengan baik, banyak pengikutnya dan sebagainya. Maka mulailah berjalan menuju ke Taif, yang dimana dari pengusiran itu hanya diikuti anak angkatnya yang bekas istilahnya budaknya. Namun budak ini tidak mau kembali lagi ke orang tuanya. Sudah diambil orang tuanya, tidak mau kembali ke orang tuanya. Budak ini namanya Zaid. Nah, ini untuk yang mengikuti perjalanan Rasulullah SAW. Singkat cerita, sampai di Taif, kenyataannya lain, bahwa di sana bukan hanya dilempari batu, istilahnya dirajam. Seandainya bagaikan itu melaksanakan jamaah haji, kayak melempari jumroh, namun setengah lingkaran. Nah, ya, baik jamaah jumroh atau wusta maupun akobah, ya, itu. Nah, jadi sampai berdarah-darah. Begitu pula Zaid, akhirnya mundur di balik bukit. Nah, maka dari bukit itu, dari jabal itu tidak terima penjaganya, yaitu malaikat yang menjaga gunung itu, memohon kepada Rasulullah SAW agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala malaikat ini untuk diizinkan mengangkat dari jabal itu untuk ditimpakan kepada Bani Taif. Jadi suruh minta doa. Namun Rasulullah SAW tidak melaksanakan atau tidak mengizini daripada doa itu, bahwa jangan sampai orang-orang Taif dikurangi umurnya 1 hari pun. Jangan sampai dihabiskan, ditimpakan daripada jabal itu. Maka dari ini
jawab apa itu Bani Taif, maka selamat, tidak ditimpakan daripada jabal atau gunung di balik bukit itu. Nah, itulah latar belakang daripada Isra Mi'raj. Maka doa daripada, kalau diambil dari kitab Durratun Nasihin, ini lebih panjang lagi, bahwa ada percakapan daripada dunia dan langit. Bagaimana dunia itu berkata dengan pada langit bahwa saya itu lebih baik daripada kamu, wahai langit. Namun langit juga menjawab, kenapa lebih baik? Saya punya gunung, punya sungai. Maka langit pun juga menjawab, saya pun lebih bagus juga daripada engkau dunia. Percakapan ini ada ketakaburan daripada dunia, bahwa saya lebih mulia dari engkau, saya ditempati orang-orang soleh, saya ditempati para nabi, saya ditempati orang-orang yang para nabi-nabi. Langit pun juga masih menjawab, saya lebih bagus, saya ditempati arwahnya para nabi, para syuhada, para anbiya. Bumi masih berkilah lagi bahwa bumi saya ditempati orang yang termulia di dunia ini. Dari zaman awal Adam, Nabi Adam alaihissalam, ditempati siapa? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu karena kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit pun menangis, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimana engkau yang maha mengetahui, yang maha kuasa, aku langit bagaimana lebih mulia, lebih baik daripada bumi. Doa disambut Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang mulia, yang termulia ini dinaikkan ke langit. Inilah kisah daripada sedikit dari kami ambilkan dari kitab Durratun Nasihin, halaman 117. Masih banyak ceritanya. Nah, inilah doa langit untuk diangkatnya Rasulullah SAW untuk Mi'raj. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril, disuruh mengambil buruk. Disuruh mengambil buruk. Malaikat Jibril ke surga ngambil buruk. Di sana ternyata banyak sekali buruk, sampai 40.000 buruk. 40.000 buruk, di keningnya semua tertulis Muhammad. Nah, namun ada satu buruk yang susah, air matanya meleleh, dia istilahnya dingkluk atau istilahnya gulunya ke bawah. Maka didekatilah malaikat Jibril, ditanya, wahai buruk, mengapa engkau bersedih, mengapa engkau menangis? Wahai malaikat Jibril, sudah 50.000 tahun kami mendengar, melihat daripada nama Muhammad, maka saya jatuh cinta. Nah, kerinduan ini, api membakar cinta ini sampai tidak bisa kami makan dan minum.
selama 50.000 tahun. Nah, ini malaikat Jibril menjawabnya, engkau tidak kecewa, engkau tidak usah bersedih, engkau akan kami pertemukan yang namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah sedikit cerita daripada kisah yang kami ambilkan dari Durratun Nasihin. Nah, Isra tadi malaikat Jibril membawa kendaraannya yang namanya buruk di malam hari, yang saat itu Rasulullah SAW sedang tiduran bersandar di Hijr Ismail. Nah, jadi Masjidil Haram bukan seperti ini, belum seperti ini juga. Nah, bersandar di Hijr Ismail dengan kesusahan yang masih ada di hatinya, maka dihiburnya yaitu dengan dibangunkan oleh malaikat Jibril untuk diajak daripada Isra. Maka berjalanlah naiklah Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril menaiki buraq. Buraq ini adalah sejenis hewan kecil, sejenis hewan kuda yang lebih kecil, namun lebih besar daripada bahal. Bahal itu adalah hewan yang kuda atau lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil daripada kuda. Bahal ini adalah keledai betina yang dibuai atau yang dikawinkan dengan kuda jantan. Jadi bahal ini tidak bisa beranak karena beda kromosom. Nah, hewan ini bersayap, namun hewan ini tidak seperti yang kita bayangkan dalam lukisan, sejenis wanita cantik berkuda. Nah, kalau Bapak Ibu masih punya wanita cantik dalam lukisan itu, mohon untuk dihilangkan. Karena sudah ini dalam buku tematik ini adalah itu imajinasi kaum Bagan atau agama Bagan. Setelah sampai pada Masjidil Aqsa, karena burung ini apabila berjalan itu sejauh mata memandang, kaki depannya sudah sampai pada istilahnya pandangan mata itu, begitu cepatnya sampai di Masjidil Aqsa. Kalau sekarang kan perjalanan itu kalau naik rudal balistik itu kan cepat juga, bisa kelihatan. Nah, misalnya naik rudal balistik dari Iran sampai dengan Israel itu kan kelihatan bagaimana naik. Tapi kalau buruk kan juga tidak. Dan bagaimana nanti mendaratnya itu? Nah, kalau rudal kan hancur gitu. Nah, ini tidak bisa dibayangkan seperti itu. Nah, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa dengan para nabi yang jumlahnya 124 nabi dan rasul. Rasulnya adalah 313, yang dimana sholat 2 rakaat. Setelah sholat, malaikat Jibril membawa 2 bejana yang berisi daripada madu dan susu. Rasulullah SAW ditawari seperti itu, alhamdulillah, atau Rasulullah SAW memilih daripada susunya. Istilahnya madu dan susu bukan, namun susu dan khamr.
maka Rasulullah SAW memilih daripada susu. Nah, mulai saat itu khamr diharamkan bagi kita untuk tidak meminum. Nah, setelah memilih itu, maka Nabi Muhammad ini dinaikkan, dimi'rajkan Allah Subhanahu wa taala, naik buruknya bersama malaikat Jibril. Maka sampailah langit pertama atau langit bumi. Nah, dasarnya langit bumi itu didiami malaikat, didiami adalah Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk membukanya langit itu, maka dengan izinnya malaikat Jibril ditanya pula, yaitu dari Nabi Adam, siapa engkau? Saya malaikat Jibril. Dengan siapa itu? Dengan Nabi Muhammad SAW. Masih ditanya lagi, apakah sudah ada istilahnya utusan atau sudah ada tugas untuk mengetuk langit atau membuka langit? Maka malaikat Jibril disuruh izin untuk membukakan langit daripada langit pertama Nabi Adam. Begitu pula selanjutnya, langit kedua ada percakapan, ada dialog, dan ada doa daripada Nabi Adam untuk keselamatan, kelancaran. Langit kedua didiami yaitu Nabiullah Isa. Nah, dengan Nabiullah Isa dengan Nabiullah Yahya. Begitu pula selanjutnya, langit ketiga ditinggali Nabiullah Yusuf dan Idris untuk tingkatan yang keempat. Begitu pula percakapan daripada Nabiullah Harun. Yang keenam ini agak banyak istilahnya dialog atau istilahnya wawancara, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, dia terkejut siapa yang berani membangunkan, membuka daripada untuk berizin langit kami. Nah, maka Nabiullah Musa juga bertanya, siapa ini yang datang? Maka jawablah, saya malaikat Jibril. Bersama siapa itu? Bersama Nabi Muhammad SAW. Maka sudah diberikan tugas atau sudah diberikan perintah untuk membuka langit. Maka disuruh izin membukakan langit. Nah, langit ketujuh begitu pula bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam. Masih dalam percakapan seperti itu, setelah langit ketujuh, Jibril izin untuk tidak ikut lagi, karena dengan suasana atau dengan alam ketuhanan lauhud, maka hanya perintah daripada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan sampai pada langit ketujuh. Bertemulah di sana Nabi Muhammad SAW. Setelah dibukakan langit tujuh, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada jawaban. Maka Nabi Muhammad SAW turun lagi, tanya pada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya masuk tidak ada jawaban. Nah, maka malaikat Jibril menganjurkan salam yang lain. Nah, maka Nabi Muhammad SAW yaitu salam yang lain. Masuk naik lagi. At-tahiyatul
mubarakatus sholawat. Nah, baru dijawab Allah Subhanahu wa taala. As-sholawatut thayyibatu lillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak rela apabila Rasul ini tidak atau diberikan keselamatan untuk dirinya sendiri, masih memikirkan umatnya. Nah, maka di sana setelah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka kepasalan kepada Nabi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Jadi disuruh memberikan daripada salamnya, doanya kepada orang-orang soleh sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan daripada salam tersebut, kita diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dari rangkaian ini, alhamdulillah sampai macet ini. Nah, karena kualitas daripada mubaliknya kelas apa Pak Pandi? Kelas provinsi katanya. Nah, padahal kelas primisi. Nah, beda ini. Pak Wandi kelasnya provinsi ini. Sampai mic-nya mati, kacamatanya tertinggal. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya ini, alhamdulillah Pak Ustaz, doanya masih punya nyawa. Nah, kalau ditimpakan gunung Bani Taif, lah inilah sekilas daripada Isra Mi'raj, bahwa kita yakini Isra Mi'raj ini tidak bisa diterima dengan akal pikiran kita karena kecilnya akal pikiran kita. Namun di balik itu ada hikmah daripada Isra Mi'raj, bahwa sesungguhnya Isra Mi'raj ini menghilangkan, menghibur daripada hati yang gundah gulana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah ditinggal daripada paman dan istrinya, serta diusir daripada Bani Quraisy. Begitu pula ditimpa musibah daripada dilimpari batu oleh Bani Taif. Terus di situ ada hikmah yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW dapat bertemu langsung, dapat melihat wujud langsung daripada malaikat Jibril. 2 kali malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Pertama saat di Gua Hira, sampai Rasulullah SAW menggigil menggigil ketakutan. Masih seperti itu, masih disuruh membacanya. Iqra, bacalah. Sudah takut disuruh membaca. Tidak bisa, belum pernah mondok, belum pernah daripada belajar. Masih disuruh membaca lagi 3 kali. Maka menggigilnya menjadi-jadi. Maka pulang lari. Nah, maka disuruh menyelimuti daripada Sayyidina Khadijah. Itu cerita lama. Yang selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan para nabi dan rasul sebanyak 124.000 nabi dan rasul kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti dikurangi 1, 124.000 kurang 1, Rasulullah SAW sebagai imamnya. Dalam buku ini tidak diceritakan sedetail mungkin bagaimana sholatnya, apakah sholatnya seperti kita saat ini atau tidak. Diceritakan bahwa sholat 2 rakaat. Lah, yang inti daripada uraian Isra Mi'raj ini adalah semoga dengan Isra Mi'raj ini meningkatkan keimanan kita, ukhuwah Islamiyah kita, dan menguji
keimanan kita, keimanan saat itu pengikutnya para mukminin, apakah masih beriman atau untuk kafir dengan Isra Mi'raj ini. Karena banyak pasca Isra Mi'raj itu diceritakan Rasulullah SAW bahwa itu lebih diberikan pangkat adalah cerita orang gila oleh Bani Quraisy, oleh ya kelompoknya Abu Jahal, Abu Lahab, ya seperti itu. Karena sebelum Isra Mi'raj ini bahwa Abu Jahal, Bani Sofyan, Abu Sofyan, namun Abu Sofyan belum masuk Islam saat itu. Setiap malam itu dia merunduk, mengendap-endap ke rumahnya Rasulullah SAW. Ada 3 sahabat, Abu Sofyan, Abu Jahal, dan satu lagi tidak diceritakan namanya, yaitu di sana mendengarkan lantunan daripada Al-Quran, bahwa kalau orang Arab itu mendengar ayat Al-Quran kan langsung tahu maknanya. Kalau kita baca Yasin dari dulu sampai sekarang maknanya masih bingung, apalagi hafalnya. Ini nggak tahu nih tingkat istilahnya pikir kita. Maka kita tidak boleh sombong seperti itu. Dari itu cerita itu tidak diterima Isra Mi'raj ini, maka banyak yang juga kembali ke kafir, banyak juga yang para kaum Quraisy ini lebih memberikan titel yaitu Rasulullah SAW Majnun. Inilah semoga banyak uraiannya ini, bukan sedikit. Jika sudah siang, saya percaya bahwa Bapak Ibu mendengarkan itu juga karena terpaksa sebagai MSI, ya kelasnya kelas primisi, kok Pak Wandi bilang kelas provinsi ini ya. Ini beda ya. Benarnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada salah khilafnya dari kebodohan saya sendiri, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni ayat yang kami baca atau kisah yang kami uraikan ini ada salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.